Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan review buku Practical Enterprise Risk Management chapter 6 sampai dengan chapter 8. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Fauzan Azman, 1704031124, dan Arvin Febrianara dengan NIM 1704031179. Baik, pertama kita akan masuk ke chapter 6, yaitu Building a Fluid or Dynamic Risk Model. Jadi mengapa hal ini diperlukan? Yang pertama yaitu untuk menghasilkan model tata kelola universal yang sangat efektif dan tidak tertandingi oleh siapapun di industri Anda. Selanjutnya yaitu untuk dapat melakukan pengawasan terhadap tingkat efektivitas. Selanjutnya, karena setiap organisasi itu unik. Dan yang terakhir yaitu untuk kemampuan dalam memprediksi. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bergerak dari reaktif menjadi proaktif terhadap manajemen risiko. Jadi reaktif ini merupakan sifat cenderung, tanggap, atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul. Reaktif merupakan reaksi negatif seseorang terhadap lingkungan. Jadi reaktif ini maksudnya setelah terjadi suatu hal, jadi muncullah tindakan kita ini yang merupakan akibat dari tindakan yang timbul tadi. Sedangkan proaktif merupakan lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Proaktif adalah lebih kepada keaktifan individu dalam merespon segala hal yang terjadi. Sebagai proaktif, akan mampu menangkap peluang yang ada, memiliki visi yang jelas ke depan, selalu aktif dan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas. Jadi kenapa perlu kita bergerak dari reaktif menjadi proaktif? Karena proaktif ini sifat yang dari inisiatif sendiri. Jadi dari awal sudah dicegah sehingga dalam manajemen risiko kita telah meminimalisirnya terlebih dahulu. Berbeda dengan reaktif yang dikarenakan setelah terjadi risiko baru kita bertindak. Selanjutnya yaitu outcome or raw data. Terdapat dua kualitas pada bagian ini. Yang pertama yaitu data berfokus pada hasil. Yang kedua yaitu data mentah. Data mentah ini merupakan setiap elemen data yang berdiri sendiri dan memiliki makna sendiri. Selanjutnya yaitu Key Risk Indicator atau KRI, not Key Process Indicator atau KPI. Jadi, kenapa kita perlu KRI dibandingkan Key Process Indicator ini? Karena KRI akan berfokus pada hasil dan elemen data mentah, sedangkan KPI hanya berfokus pada hasil. Dan KPI mudah dimanipulasi dan tidak memberikan dampak apapun dalam konteks mengenali risiko yang mungkin ada atau berpotensi berdampak negatif. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan model. Cara mengendalikan model terdapat 3, yaitu cost concentration, process based analysis, dan process chaining. Cost concentration ini merupakan pengendalian model yang berdasarkan pengeluaran atas serta pemasukan perusahaan. Pada process based analysis, pengendalian model ini berdasarkan analisis dasar. Model ini merupakan model yang paling mudah dibanding model yang lain. Selanjutnya itu ada process chaining. Proses chaining ini merupakan pengendalian model yang memungkinkan kita untuk menggabungkan level makro dan mikro dalam analisis risiko. Selanjutnya yaitu Financial Operational Regulatory and Technological KRI atau FORD. Ini merupakan akronim untuk bidang-bidang utama di mana indikator risiko biasanya ditentukan untuk sebagian besar organisasi. Mereka cenderung mewakili area risiko yang paling umum di seluruh perusahaan dan sebagai hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko secara objektif dengan cara yang sangat efisien dan efektif. Selanjutnya kita masuk ke chapter 7,
top-down risk assessment involving the fluid ERM environment, a step-by-step approach. Pada chapter 7 ini menjelaskan tentang pemetaan struktur fisik perusahaan. Ini merupakan satu-satunya cara untuk melakukan inventarisasi seluruh perusahaan. Dengan memetakan secara fisik berdasarkan lokasi, kelompok himpunan bagian yang serupa dari organisasi atau lainnya, serta metodologi yang paling baik menyajikan gambaran lengkap organisasi. Dalam pemetaan struktur fisik perusahaan, yang pertama yaitu memetakan struktur fisik wilayah administrasi. Inilah yang akan kita jelaskan secara singkat. Ini merupakan cara yang efektif untuk membangun struktur manajemen risiko. Perusahaan jelas digambarkan dan mudah dimengerti. Hal ini untuk memisahkan jenis fungsi terpusat dari operasi normal. Selanjutnya yaitu memetakan struktur fisik wilayah operasional. Pada pemetaan ini, pemetaan struktur fisik berdasarkan wilayah operasional, dari bagian awal hingga akhir. Contohnya, bagian operasional penerimaan hingga bagian operasional pengiriman. Itu yang akan dipetakan struktur fisik wilayahnya. Selanjutnya yaitu mengetahui risiko bisnis usaha menggunakan hasil utama. Jadi, untuk mengetahui risiko bisnis usaha, kita perlu menggunakan hasil utama. Dalam mengetahui risiko bisnis usaha ini, kita gunakan Key Risk Indicator atau KRI yang telah dijelaskan. Ini digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil utama yang dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam analisis risiko. Selanjutnya yaitu mengembangkan KRI untuk menilai risiko untuk seluruh bisnis. KRI dapat dikembangkan untuk mengevaluasi risiko dalam beberapa cara. Analisis risiko global atau tingkat tinggi, hingga risiko proses atau tingkat tugas analisis yang lebih rinci tingkat analisis risikonya. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun register risiko dasar. Register risiko adalah beberapa elemen terpenting dalam ERM atau Enterprise Risk Management. Register risiko harus dibangun untuk masing-masing dan setiap himpunan bagian bisnis logis dari organisasi. Proses membangun daftar risiko dasar yaitu mendasar dan mudah digunakan dan merupakan proses yang mudah. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah register risiko. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi utama dari logika bagian bisnis tersebut. Setelah itu, kita menentukan hasil utama yang kita inginkan. Apa hasil utama yang kita inginkan, kita tentukan. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi risiko lain. Risiko lain yang tidak terjadi sebelumnya, kita identifikasi lagi pada bagian ini. Selanjutnya yaitu identifikasi Key Risk Indicator atau KRI tadi. Selanjutnya kita kaitkan risiko utama dengan teknik mitigasi utama. Dan yang terakhir, kita tampilkan tingkatan daftar risiko dengan grafik. Selanjutnya pendekatan modular. Pendekatan modular benar-benar tentang membangun ERM di beberapa model sistematis, sepotong demi sepotong sampai seluruh proyek selesai. Pendekatan modular ini sangat cocok ketika sumber daya komitmen terbatas atau sangat kurang. Selanjutnya kita masuk ke bisnis risk analysis teknik. Terdapat 5 analisis pada bagian ini. Yang pertama yaitu analisis trend. Ini merupakan analisis tersimpel di mana dengan cara mengevaluasi proses apakah in control atau out of control berdasarkan grafik. Selanjutnya yaitu analisis perubahan titik penting. Analisis ini dilakukan berdasarkan grafik juga dengan mengevaluasi di mana perubahan titik yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu analisis dispersi berarti. Jadi analisis ini merupakan analisis yang paling berguna dan sangat fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai situasi. Analisis ini dilakukan berdasarkan nilai rata-rata yang didapat.
Selanjutnya yaitu analisis ambang. Analisis ini merupakan analisis yang yang serbaguna, digunakan dalam konteks batas yang ditentukan atau tipe pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu analisis komparatif periode ke periode. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan dari satu periode ke periode yang lain. Selanjutnya yaitu menggunakan jalur data logis untuk fokus pada root cause dan menyelesaikannya. Sebuah organisasi tidak ada artinya tanpa data. Jalur data logis adalah sarana transportasi informasi dari sumber data ke tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya kita masuk ke chapter 8, The Future Evolution of the Model, ERM untuk abad 21. Kunci keberhasilan dalam manajemen risiko perusahaan adalah tetap di atas perubahan. Jadi untuk keberhasilan dalam manajemen risiko perusahaan, kita harus di atas dari perubahan tersebut. Lebih tepatnya, misi ERM adalah untuk memprediksi perubahan sebelum perubahan terjadi. Selanjutnya kita masuk ke strategi sistem. Tujuan dari strategi sistem adalah untuk memastikan bahwa setiap sistem baru yang dibawa masuk organisasi atau dibuat di dalam organisasi dilakukan dengan penekanan risiko sebagai bagian yang melekat dari desain. Upaya ini harus dimulai dari permulaan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada mereka yang kritis terhadap sistem baru. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, kriteria, desain, dan spesifikasi. Untuk organisasi yang secara aktif mencari risiko dan sangat efektif dalam manajemen perusahaannya, perlu adanya sistem beresiko sentris atau sistem risk sentris ini, yang merupakan sistem dalam desain mendasar, perkakas, spesifikasi, kemampuan, dan bahkan jenis data yang dikumpulkan olehnya, berpusat pada risiko untuk bagian bisnis yang didukung oleh sistem tersebut. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Silahkan like dan tunggu video selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.